بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه wasallam. Di antara prinsip dan pokok Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mencintai Ahlul Bait, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa yatawallawnahum, dan mereka bersikap wala, loyal pada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير خم: أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس أمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته. وقال, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Inna Allah astafa bani Ismail. Allah memilih dari keturunan Ismail, Ismail ibn Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Wastafa min bani Ismail Kinanah, dan memilih dari keturunan Ismail Kinanah. Kinanah adalah kakek yang ke-14, kakek yang ke-13, ya, dan bapak yang ke-14 dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wastafa min Kinanata Quraisyan, dan Allah telah memilih dari Kinanah, dari anak-anak Kinanah adalah Quraisy. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang yang dinamakan Quraisy. Apakah beliau bapaknya Rasulullah yang ke-11 atau yang ke-13? Naam, sebagian ulama menyatakan dia adalah ayah yang ke-11, bernama Fihr ibn Malik. Sebagian menyatakan dia ayah yang ke-13, Nadr ibn Kinanah. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Adapun Bani Hashim, kakek beliau yang kedua, ayah yang ketiga, Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim. Wastafani min Bani Hashim, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih di antara anak-anak Hashim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala syarihul allama Muhammad Khalil Harras rahimahullah: ahlu baitihi sallallahu alaihi wasallam
Yang dimaksud keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hum man tahrumu alaihimus shadaqah. Mereka adalah yang diharamkan atas mereka untuk memakan sedekah. Hadiah boleh, tapi sedekah tidak boleh. Naam. Siapa saja yang berasal dari keturunan Ahlul Bait, turun-temurun hingga generasi sekarang, apabila nasabnya jelas dan sahih, maka mereka termasuk Ahlul Bait, diharamkan atas mereka sedekah. Wa hum alu Ali. Mereka adalah keluarganya Ali. Wa alu Ja'far. Keluarganya Ja'far. Wa alu Aqil. Wa alu Al-Abbas. Keluarga Ali, Ja'far, Aqil dan Al-Abbas. Wa kulluhum min Bani Hashim. Mereka semua dari anak-anaknya Hashim. Wa yalhaqu bihim Banul Muttalib, dan yang termasuk mereka pula bukan dari anak-anak Hashim saja. Demikian pula dari anak-anaknya Al-Muttalib. Naam. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan innama Banu Hashim wa Banul Muttalib syai'un wahid. Banu Hashim, anak-anaknya Hashim, keturunannya Hashim, dan keturunannya Muttalib sama. Naam. Ini disebabkan karena Banul Muttalib senantiasa memberikan pertolongan kepada Banu Hashim, baik di zaman jahiliyah maupun setelah mereka Islam. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, innahum lam yufarikuna jahiliyatan wala islama. Sesungguhnya mereka tidak berpisah dengan kami, baik di zaman jahiliyah maupun di zaman Islam. Naam. Nah, di sini sahih. Diriwayatkan oleh An-Nasai dan yang semisalnya. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Fa'ahlu sunnati wal jamaah yar'auna lahum hurmatahum wa qarabatahum. Ahlu sunnah wal jamaah mereka senantiasa menjaga kehormatan mereka dan kekerabatan mereka min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama yuhibbunahum li islamihim wa sabqihim. Sebagaimana mereka mencintai Ahlul Bait tersebut disebabkan karena Islamnya mereka dan sabqihim, terdahulunya mereka di dalam Islam. Naam. Di sini menunjukkan ya ikhwan bahwa kecintaan kita kepada mereka disebabkan karena mereka Islam dan disebabkan karena mereka dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dikatakan oleh Nabi SAW, lillahi wa liqarabati. Naam. Adapun dari mereka yang kafir, fala karamah. Inna akramakum indallahi atqakum. Naam. Wa husni balaihim fi nusrati dinillah azza wa jal. Dan baiknya kesabaran mereka, cobaan-cobaan yang mereka hadapi di dalam menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka yang kita bersikap wala kepada mereka disebabkan karena mereka ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kebanyakan dari sebagian kaum muslimin yang yad'un, mereka menisbahkan diri mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan mereka keturunan Rasulullah, ahlu baitin Nabi, ahlul bait wa ahlul bait, ingin diangkat setinggi-tingginya sehingga mereka hendak mendapatkan gelar tersendiri untuk memisahkan diri mereka dari yang lain, bersikap sombong
di hadapan kaum muslimin yang bukan dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau dikatakan habib, kelompok habaib. Maunya kalau salaman dengan mereka tangannya dicium, ketiaknya dicium, naam, lututnya dicium, ludahnya diisep, naam, diminum dan lain sebagainya. Inginnya orang-orang tabarruk kepada dia. Wala karamah. Dan kebanyakan dari mereka sufiyah. Ka ikhwani fid din azakumullah. Sikap wala disebabkan karena mereka ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, adapun di saat mereka menyombongkan diri di hadapan kaum muslimin, menyatakan kesucian mereka di hadapan kaum muslimin, naam, dan semakin jauh mereka dari Islam, fala karamah. Naam. Wa ghadiruhum. Adapun ahlul bait di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah yang senantiasa menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan kaum muslimin. Al-Abbas, Hamzah, Abdul Muttalib dan yang lainnya. Wa ghadiruhum bi dhammil kha qila ismu rajulin sabbagh. Katakan, ada yang mengatakan bahwa khum ini nama seorang laki-laki sabbagh, tukang celup. Udhifa ilaihi al-ghadir alladhi baina Makkah wal Madinah bil Juhfah. Lalu disandarkannya kepadanya al-ghadir. Ya, ghadir khum yang terletak di antara Mekah dan Madinah, daerah Juhfah. Ada pula yang mengatakan khum ismu ghaidah. Nama ghaidah. Ghaidah itu pohon yang lebat. Hunaka nusiba ilaiha al-ghadir, di sanalah dinisbahkan padanya al-ghadir. Wal ghaidah asy-syajarul multaf. Yang dimaksud dengan ghaidah adalah pohon yang lebat. Wa amma qauluhu alaihi salatu wassalam li ammi, adapun sabdanya Rasulullah SAW pada pamannya yang mengadukan perihal sebagian mereka yang membenci Banu Hashim, yang bersikap keras terhadap Banu Hashim. Kata Nabi SAW, walladhi nafsi biyadihi la yu'minun. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, mereka tidaklah beriman. Hatta yuhibbukum lillahi wa liqarabati. Sampai mereka mencintai kalian. Yaitu mencintai Banu Hashim. Karena Allah. yakni karena ketaatan mereka. Wa liqarabati. Karena kekerabatannya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya adalah la yatimmu imanu ahadin hatta yuhibba ahla baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lillah. Tidaklah sempurna imannya seseorang sampai dia mencintai keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Allah. Awalan, yang pertama itu karena Allah, li'annahum min awliya'i, karena mereka termasuk dari penolong-penolong agama Allah. Wa ahli ta'ati, dan termasuk orang-orang yang taat kepada Allah, alladzina tajibu mahabbatuhum wa muwalatuhum fi, yang mereka pun wajib untuk mencintai mereka dan bersikap loyal kepada mereka. Wa thaniyan, dan dari sisi yang kedua, kenapa kita harus mencintai mereka? Limakanihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kedudukan mereka dari Rasulullah sebagai ahlul bait. Wattisali nasabihim bih, dan karena bersambungnya nasab mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata Syekhul Islam rahimahullah, wa yatawallawna azwaj Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ummahatil mu'minin,
Dan mereka bersikap wala pula, bersikap loyal kepada istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab mereka sebagai ummahatul mukminin, ibu-ibunya kaum mukminin. Yang dimaksud dengan ibunya kaum mukminin dalam artian setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak diperbolehkan bagi seorang pun untuk menikahi seseorang dari mereka, karena statusnya sebagai ibu mereka sendiri. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu lebih utama terhadap kaum mukminin dari diri-diri mereka. Mereka hendaknya lebih mencintai Rasulullah daripada diri mereka. Dan istri-istrinya Rasulullah itu adalah ibu-ibunya kaum mukminin. Nah, dalam hal tidak diperbolehkan bagi mereka untuk menikahinya sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun berkhalwat tetap hukumnya hukum ajnabiyah. Tidak diperbolehkan berkhalwat dengan seorang dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'minuna bi annahunna azwajuhu fil akhirah. Dan mereka pun beriman bahwa istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tetap statusnya sebagai istri Rasulullah di saat beliau meninggal adalah istri-istri beliau pun di akhirat kelak. Ya. Akan menjadi istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun di akhirat. Nah, sebab apabila terjadi hubungan suami istri di dunia, lalu kemudian mereka berdua salihan, mereka berdua senantiasa bertakwa kepada Allah, sehingga Allah memasukkan mereka semuanya ke dalam surga, maka mereka dipersatukan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana doa para malaikat yang membawa arsy, yang memikul arsy, yang disebutkan di dalam surah Ghafir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Orang-orang malaikat yang mereka membawa arsy dan sekitarnya mereka bertasbih dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka beriman, mereka beristighfar kepada orang-orang yang beriman. Dan mereka menyatakan, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman. Ya Allah, alangkah luasnya rahmat dan ilmu yang engkau miliki. Faghfir lilladzina amanu wattaba'u sabilaka waqihim adzabal jahim. Maka berikanlah ampunan kepada orang-orang yang beriman dan mengikuti jalanmu, dan peliharalah mereka dari adab Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat pedih. Lalu mereka mengatakan, Rabbana wa adkhilhum jannati adnil lati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Lalu mereka mengatakan, ya Allah, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah engkau janjikan untuk mereka, dan siapa saja yang saleh dari orang-orang tua mereka, dari azwajihim, dari pasangan-pasangan mereka, istri-istri mereka, dan keturunan-keturunan mereka. Innaka antal azizul hakim.
Maka ayat Allah Subhanahu wa taala ini para ulama menjelaskan bahwa ini dalil menunjukkan bahwa mereka pun dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala fil akhirah jika mereka bertakwa. Khususan Khadijah radhiyallahu anha. Khususnya Khadijah radhiyallahu taala anha, umma aktsari auladi, ibu kebanyakan anak-anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa awwala man amana bihi wa adadahu ala amri. Beliaulah yang pertama yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan senantiasa mendukungnya di atas perkaranya. Wa kana laha minhul manzilatul aliyah, dan Khadijah memiliki kedudukan yang mulia di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Siddiqah bintas Siddiq radhiyallahu anhuma, dan As-Siddiqah. Naam. Manil murad ya ikhwan? Aisyah radhiyallahu taala anha, As-Siddiqah. Naam. Dan ayahnya pun As-Siddiq, allati qala fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata tentang beliau, fadlu Aisyah 'ala an-nisa ka fadli ats-tsarid 'ala sa'iri at-ta'am. Keutamaan Aisyah terhadap seluruh wanita seperti keutamaannya makanan tsarid, makanan paling enak itu. Kalau kita terjemahkan makanan paling enak. Naam. Tsarid itu sejenis makanan, ya, kuah, daging, campur roti. Tapi yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam makanan paling enak ala sairi ta'am, terhadap seluruh makanan-makanan yang lainnya. Sebab jangan sampai ada yang mengatakan tsarid kurang enak. Nah, ya kan? Sehingga ketika dicontohkan oleh Nabi SAW, mungkin mereka akan mengatakan ada yang lebih enak dari tsarid. Maka yang dimaksud di sini adalah makanan yang paling lezat, makanan paling enak. Bahwa makanan yang lain itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan makanan ini. Nah, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Berkata Muhammad Khalil Harras rahimahullah, azwajuhu radhiyallahu ta'ala anhun, istri-istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hunna man tazawwajahunna binikahin. Mereka adalah siapa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikahi mereka dengan pernikahan. Berarti yang tidak termasuk adalah yang berstatus sebagai apa ya kawan? Budak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti siapa? Anda. Siapa budak wanita Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ruqayyah. هذا الأخ لا يدري ما يخرج من رأسه. نعم ضعيف مسموم. Abu Bakrin dhaif. Siapa budaknya Rasulullah? Manil ladzi ya'rif? Wanitanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana Pak Zubair? Allah musta'an. At-tullab malu-malu kucing. Naam. Mada ya Abdul Majid? Haya. Mada? Haya qibtun. Naam. Maria Al-Qibtiyah. Satu siapa lagi ya kawan? Raihana. Masya Allah.
Fa awwaluhunna Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Yang pertama adalah Khadijah bintu Khuwailid. Tazawwajaha bi Makkah qabla al-bi'tsah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi beliau di Mekah sebelum beliau diangkat menjadi rasul. Wa kanat sinnuhu 25. Umurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya itu 25 tahun. Wa kanat hiya tukabbiruhu bi 15 aman. Dan adalah Khadijah itu lebih tua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bedanya 15 tahun. Nah, walam yatazawwaj 'alaiha hatta tuwfiyat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menikah selama Khadijah masih hidup hingga beliau meninggal. Ya. Sehingga di saat Khadijah radhiyallahu taala anha masih hidup, beliau belum berpoligami hingga beliau meninggal. Wa qad ruziqa minha bi kulli auladihi illa Ibrahim. Dan telah diberikan rezeki dari Khadijah seluruh anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali satu, Ibrahim. Nah, sebab Ibrahim dari Tasarri. Nah, anak dari Maria Al-Qibtiyah. Adapun yang lainnya dari anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tertua bernama Al-Qasim dari laki-laki, kemudian lahir berikutnya Abdullah, dari wanita yang tertua Zainab, kemudian setelah itu Ummu Kulthum, kemudian setelah itu Ruqayyah, Fatimah, kemudian Ruqayyah. Naam. Fatimah, kemudian Ruqayyah. Ini seluruhnya dari anak Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Adapun Ibrahim yang ketika beliau meninggal sempat terjadi gerhana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disangka oleh sebagian orang meninggalnya Ibrahim menjadi sebab terjadinya gerhana, maka dibantah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahwa terjadinya gerhana bukan karena hidupnya seorang, lahirnya seorang atau matinya seorang. Wa kanat awwala man amana bih. Khadijah adalah orang yang pertama yang beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari kalangan laki-laki siapa ya ikhwan? Yang paling pertama beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hendak Abdullah, Abu Usama, Man Hadi. Abu Bakar. Kullukum taquluna Abu Bakar. Naam. Ingat Rasulullah SAW ketika dalam keadaan ketakutan, Khadijah dibawa kemana? Waraqah bin Naufal. Naam. Sampai Waraqah menyatakan, wallah, sekiranya aku hidup di saat kaum mau mengeluarkan kamu, la ansurannaka nasran mu'azzara. Aku akan memberikan pertolongan padamu dengan pertolongan yang gigih. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau yang pertama mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja beliau meninggal sebelum risalah, sebelum beliau menyebarkan Islam. Nah, wa qawwahu ala ihtibali a'ba'ir risalah. Dan beliau pun menguatkan untuk memikul beban sebagai seorang rasul.
wa qad matat qabla al-hijrati bi 3 sinin an 65 sana. Dan beliau telah meninggal sebelum berhijrah 3 tahun sebelumnya, dalam keadaan beliau memiliki umur 65 tahun. Fatazawwaja ba'daha Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu anha. Setelah itu Rasulullah menikahi Saudah. Wa aqada ala Aisyah radhiyallahu anha. Setelah itu beliau pun mengikat janji dengan Aisyah. Ya, wa kanat binta sitti sinin. Waktu itu Aisyah masih berumur 6 tahun. Hatta idza hajara ila al-Madinah bana biha wa hiya bintu 9. Sehingga setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, barulah kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Aisyah, yakni masuk ke dalam Aisyah dalam keadaan beliau berumur 9 tahun. Wa min zaujatihi aidan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Di antara istri-istri beliau Ummu Salamah. Tazawwajaha ba'da zawjiha Abi Salamah. Beliau menikahi setelah meninggalnya suaminya Abu Salamah. Wa Zainab bintu Jahshin. Tazawwajaha ba'da tatliq Zaid bin Harithah laha. Dan beliau menikahi Zainab bintu Jahsh setelah ditalak, diceraikan oleh Zaid bin Harithah. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menikahkan mereka berdua min fawqi 7 samawat. Au 'alal asah zawajahu Allahu iyyaha. Atau lebih sahih Allah Subhanahu wa taala menikahkan Zainab. Wa Juwairiyah bintul Harith wa Safiyah bintu Huyai wa Hafsah bintu Umar wa Zainab bintu Khuzaimah wa kulluhunna ummahatul mu'minin. Mereka seluruhnya adalah ummahatul mu'minin. Wa hunna azwajuhu sallallahu alaihi wasallam fil akhirah. Dan mereka adalah istri-istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Wa afdaluhunna 'alal itlaq Khadijah wa Aisyah radhiyallahu anhuma. Dan yang paling afdal dari mereka istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mutlak Khadijah dan Aisyah. Hanya terjadi khilaf di kalangan para ulama siapa yang lebih afdal, Khadijah ataukah Aisyah. Sebagian melihat bahwa Khadijah lebih afdal berdasarkan riwayat-riwayat yang memuji Khadijah. Nah, dalam sebagian pendapat juga menyatakan Aisyah lebih afdal. Nah, karena telah terdapat pula hadis-hadis seperti hadis yang tadi yang menyebutkan keutamaan Aisyah. Walhasil terjadi khilaf, dan di sana ada pendapat ketiga dari Ahlus Sunnah bahwa mereka mengatakan masing-masing memiliki kelebihan, masing-masing memiliki keutamaan. Ya, Aisyah mempunyai keutamaan dari satu sisi, Khadijah radhiyallahu taala anha juga memiliki keutamaan dari sisi yang lain. Dari sisi awalnya Khadijah dalam Islam, pertolongan Khadijah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat tidak ada orang yang memberikan pertolongan. Naam, sedih bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal dakwah, menyabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Aisyah radhiyallahu anha dari sisi yang lain, senantiasa meriwayatkan hadis dari Nabi, bersabar melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Sehingga ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin bahwa masing-masing memiliki keutamaan, la nufaddilu ihdahuma 'ala al-ukhra. Naam. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna ya ikhwan. Tafaddalu hafizakumullah.